Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Abredor, semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di tanaman terong saya yang berusia 12 hari setelah tanam, dan sekarang kondisinya seperti ini ya. Ya, memang saya mengakui untuk tanaman terong 12 hari setelah tanam dengan pertumbuhan seperti ini masih sangat kurang ya. Namun ya, saya pun memaklumi kenapa bisa pertumbuhannya tersendat kayak gini, karena memang ini lahan nggak diolah sama sekali dan sudah dilakukan pemupukan, itu pun pupuk organik. Jadi kalau menurut saya pupuk organik itu reaksinya lebih lambat daripada pupuk kimia. Namun bukan berarti pupuk organik itu nggak bereaksi, cuman reaksinya itu lebih lambat saja ya. Bisa saja ini sudah makan pupuk organik, cuman khasiatnya belum terasa untuk tanamannya, mungkin ya seperti itu. Dan ini daunnya pada bolong dimakan belalang ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan ya. Sebenarnya baru selesai melakukan penyemprotan, ini baru selesai dilakukan penyemprotan, itu daunnya masih basah. Untuk penyemprotan kali ini saya akan menggunakan atau memberikan nutrisi untuk tanaman terong saya, karena perkembangan tanamannya yang menurut saya relatif lambat. Jadi saya akan berikan nutrisi lewat semprot, nanti juga akan dicampur pestisida, dan harapan pemberian nutrisi lewat daun itu bisa memacu pertumbuhan tanaman terong agar lebih baik. Ya, harapannya nanti di usia-usia sebulan sudah kelihatan normal ya, seperti itu ya. Oke, kebetulan tadi saya sudah melakukan pembuatan video pada saat pengoplosan, jadi kita langsung simak saja pengoplosan yang tadi saya buatkan video. Oke, langsung cekidot. Kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian hortikultura, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video. Check it out. Baik sedulur, jadi pada penyemprotan yang kedua kali ini saya akan menyemprotkan nutrisi ya, nutrisi untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan, yaitu dengan menggunakan pupuk daun. Dan pupuk daun ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan agar lebih baik ya, karena pada dasarnya tanaman terong saya itu saya jujur ini perkembangannya kurang baik ya, atau kurang maksimal, karena di umur yang segini 12 hari setelah tanam itu masih pertumbuhannya masih kurang subur. Dan untuk penyemprotan nutrisinya saya sekarang menggunakan Topsil D ya. Ini Topsil yang dikhususkan untuk daun atau Topsil untuk fase vegetatif, dimana Topsil D ini adalah pupuk khusus untuk semprot ya, bukan untuk kocor. Dan ini kandungan dari Topsil D adalah, nggak begitu kelihatan ya di sini kayaknya. Nggak ada ini. Dan ini karena khusus untuk daun ya, pastinya unsur nitrogennya lebih tinggi daripada unsur yang lain. Di sini ada keterangannya tuh. Nitrogen 32% dan fosfatnya 1%, kaliumnya 10%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, walaupun saya belum baca, tapi kalau namanya pupuk untuk fase vegetatif pasti nitrogennya itu paling tinggi daripada unsur yang lain. Dan penggunaannya berapa? Penggunaan Topsil atau pupuk daun, baik itu Topsil, Gandasil, itu bisa menggunakan 2 atau 3 sendok, dan kali ini saya akan menggunakan 3 sendok. Ini masih baru ya, belum saya buka. Biar saya buka dulu. Nah, dalamnya berwarna biru tuh. Saya akan menggunakannya 3 sendok. Ini agak tembel ya, nggak seperti Gandasil. Kalau Gandasil kan itu bagus. Kemarin saya cari Gandasil itu nggak nemu. Ini 1, biar saya gedein aja lubangnya. Baru 1 ya. 1, 2, 3. Nah,
dan warnanya nanti jadi biru tua ya, biru keungu-unguan karena sesuai dengan warna dari boboknya. Ini penggunaan topsil daun yang saya harapkan sih nanti perkembangan tanamannya bisa lebih baik. Terus selain itu saya juga akan menggunakan fungisida. Fungisida yang saya gunakan sekarang masih fungisida kontak, cuman berbeda bahan aktif dari yang kemarin. Saya akan menggunakan fungisida dengan merek dagang Uten Blue ya, dimana fungisida ini adalah berbahan aktif Mancozeb. Dimana ya keterangannya ya, ini bahan aktifnya Mancozeb, cuman keterangannya dimana saya lupa ya. Yang jelas ini Mancozeb ya. Mancozeb itu kan ada dua, ini yang berwarna biru, dan saya akan menggunakan Mancozeb ini 2 sendok, ini berwarna biru 1, 2. Kenapa saya menggunakan fungisida secara rutin? Karena yang diharapkan itu tanaman terong bisa tercegah dari serangan hama jamur. Dan biasanya tanaman terong kan itu rawan sama layu di saat fase mulai masuk fase generatif, itu rawan terhadap layu. Maka dari itu dari dini disemprotkan fungisida secara terus menerus. Terus untuk insektisidanya, untuk insektisida yang saya gunakan kali ini saya akan menggunakan Marshall ya, dimana Marshall ini adalah insektisida yang bersifat akarisida juga. Ini sasarannya cukup luas, ada trip, ada juga kutu-kutuan, dan kalau dosisnya tepat juga bisa untuk mengatasi ulat. Cuman sasaran saya kali ini bukan untuk ulat ya, karena kebetulan tanaman terong saya itu nggak terkena ulat. Dosisnya kurang lebih 10 ml. Gelas takarnya hilang. Nah, saya akan menggunakan tutup ini ya, tutup dari Pegasus. Ini takarannya satu tutup ini 10 ml, atau nanti saya tambahin lagi ya, karena untuk penggunaan Marshall bisa menggunakan dosis yang agak tinggi. Oke, saya ambil 1,5 tutup atau kurang lebih 15 ml. Aduk-aduk kembali, dan yang terakhir adalah penggunaan perekat. Dan sekarang saya menggunakan perekatnya merek dagang Doorstick dari Indotani. Penggunaan perekat saya akan menggunakan 20 ml. Nah, oke. Seperti itu penyemprotan yang kedua kali ini, dengan tujuan adalah memberi nutrisi untuk tanaman terong saya dan ditambahkan dengan fungisida dan pestisida untuk mencegah dari serangan hama dan jamur. Baik, seperti itu saja sedulur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rampung. Rampung ya Bali, Mang Dis.